Jadi saya mendukung lah puasa apapun. Puasa Nabi Daud, ada teman saya itu puasa Nabi Daud karena anaknya sekolahnya berat-berat itu, dibantu sama ibunya. Alhamdulillah berhasil. Tapi saya Ramadan puasa Senin Kemis ya. Tahajud saya enggak saben hari, enggak orang nanya saya saben hari, saya enggak, seminggu 2 kali. Tapi saya harus komunikasi kepada Allah. Jadi komunikasi kepada Allah saya ada berbagai macam cara. Saya ambil dalam hadits qudsi, orang itu ada masalah, pastilah apapun. Tapi Allah akan menolong kita kalau ada 6, memakmurkan masjid. Makanya saya bisnis sama Allah, saya bangun, menyelesaikan masjid-masjid yang belum selesai. Qiyamul Lail, kadang-kadang saya tahajud ya. Tapi enggak, maksudnya saben hari harus enggak. Kalau harus itu berarti saya stres, saya terbebani, saya biasa. Pas tidurnya sore, 2:30 bangun ya bangun. Tahajud terus enggak tidur, ngaji sampai itu ya kebiasaan saya. Terus kemudian 3 adalah sedekah. Itu percaya saya topkan. Saya praktek. Mesti tukang rokok, parkir, tukang becak mesti tak kasih. Pernah saya tes, saya enggak ngasih. Ya enggak ada pasiennya. Tak tes memang. Loh iya ngetes. Teman saya ada yang nanti kalau naik haji ya ngetes. Aku ngetes Pak Ju. Sudah ngetes, membuktikan bahwa Allah ini benar tak enggak janjinya. Ternyata betul. Dia waktu tawaf itu nyaduk sikile orang. Sengaja dia, tak saduk, dues gitu. Terus dia diam. Balesnya Allah itu enggak disaduk orang. Ditobruk kursi roda. Jadi Allah balesnya itu tambah dahsyat. Hanya hati-hati kita ini, temenan panjenengan. Iya, coba panjenengan sedekah lah kepada siapa? 5.000. Balesannya Allah di atas itu, 100.000, lebih. Coba. Dan tidak tahu kita. Itu janjinya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya saya yakin betul itu. Saya balik itu langsung penuh. Langsung balik langsung penuh. Loh, tak ambil kok tambah. Enggak berkurang. Itu janjinya Allah. Ya, makanya mulai sekarang mindset kita harus dirubah. Jangan pelit-pelit ya. Puasa kombinasi. Keempat adalah suka menolong. Kelima adalah memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Tapi kadang kita sibuk. Aku yang pendek aja, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Karena bapak saya ngajari situ. Pesennya mbah saya, "Le, ojo lali maca selawat." Almarhum bapak saya, "Ojo lali maca selawat." Wis itu dong. Kamu cari donyamu sak karepmu, ojo lali akhiratmu. Makanya hidup itu ada 3 yang diingat. Ojo gumunan. Jangan heranan. Ya. Semua titipan ini. Kedua, jangan gelonan, jangan kecewa, tergantung dirimu. Kalau kamu gini, dari in asantum li anfusikum wa in asantum fala. Barang siapa berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ada orang yang jahat terus, kok Allah enggak balas, jangan dikira. Allah balasnya setelah semua orang melihat. Jadi balasannya Allah itu maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Hitungnya penting kita mengantisipasi. Dengan apa? Sedekah. Sedekah tidak selalu duit, senyum, berkata yang baik, tenaga, pikiran. Semua perbuatan baik yang Allah ridho masuk sedekah. Itu di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir adalah seringlah berwudu. Ya pilihan itu. 6 itu. Saya berusaha untuk itu. Tapi mulut saya ini tidak lepas dari istighfar, dzikir, sholawat dimanapun. Alhamdulillah. Di mobil, di mana, saya tidak pernah. Jadi ngaji itu wis tidak pernah tak tinggalkan. Setelah itu saya dapat diselamatkan Allah dari pandemi karena sahabat saya, teman saya sudah banyak meninggal. Itu untungnya. Nah, terima kasih Pak Agus, teruskan puasa Pak. Saya juga berusaha untuk terus. Makanya Ramadan itu kan kuncinya diet yang paling sempurna. Jadi berat badannya turun 2-5 kilo. Saya Ramadan sampai sekarang tetap masih saya jaga ya. Tapi makan bebas. Tadi malam makan sate. Pak Gege enggak berani sate ayam.
Gulai. Saya di Semarang bukonya gulai, sate, tapi apanya itu? Takjilnya adalah ndak kurma, duren. Kalau ndak ada kurma jadi duren tak pakai untuk takjil. Ya, yang penting ojo berlebihan ya. Jangan sampai jangan makan ndak bisa menikmati nanti berat. Yang penting itu pokok bojone gak kereng. Itu aja ya. Bojone nek kereng ada. Tolong yang belum menikah ini cari istri yang sabar-sabar, anak tunggal, nurut, ngajine apik. Wis enak itu sehat itu. Tepuk tangan untuk Pak Jainal. Pak Jainal belum menikah ya. Nah, ayo Pak Jainal, tak semangati. Menikah itu enaknya 10%. Sing 90% itu enak. Oke ya, yang salah lagi silakan. Ayo, ibu-ibu. Ya silakan pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, monggo bapak-bapak atau ibu-ibu. Oke, Gus Muafik. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Muafik, bukan Gus nggih, tapi Dus. Mohon maaf Pak Agus, karena di sini saya sebagai pengajar di jurusan TSM, dan mohon maaf juga yang namanya TSM itu kan pasti prakteknya dengan barang-barang atos. Nah, jadi seringkali dengan barang-barang atos itu anak-anak sifatnya juga ikut atos. Nah, saya beberapa kali menemukan masalah bahwa anak itu motivasi dalam belajarnya itu sangat kurang. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi kepada anak agar ternyata belajar itu adalah tujuan utama saya sekolah. Kenapa kok saya seperti itu? Jadi beberapa kali ada kasus itu anaknya tidak masuk, kemudian besoknya masuk, terus saya datangi, saya ajak duduk bersama, saya tanya, Dek ini nanti ternyata masuk kampus 3 di STMI Pak. Nah, jadi STMI itu kampusnya ada 3. Nah, di sana belajar bersama teman-temannya. Kemudian untuk besoknya lagi masuk di kampus 2 sini Pak. Nah, dari situ kan saya menjadi tahu bahwa ternyata niat untuk belajarnya anak-anak itu masih kurang. Dan ketika saya ajak diskusi, itu malah aku jane serasir sekolah Pak. Wong tua aku sing pengen Pak lah. Kata-kata seperti itu ternyata sering Pak muncul. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi kepada anak tersebut agar niatnya ke sekolah itu benar-benar untuk belajar, untuk masa depannya, bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muafik, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi pertama Pak, pertanyaan bagus sekali. Keteladanan. Jadi panjenengan modalnya adalah panjenengan itu pelayan. Jadi memberikan yang terbaik untuk customer ya, untuk customernya. Itu anggap murid-murid itu customer, itu investasi panjenengan ya. Jadi harus keteladanan, keikhlasan, tadi sudah ada kesabaran ya, terus tetap dengan akhlak yang baik, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Tetap panjenengan belajar untuk bisa menerima alasannya dia. Tapi ada saya nambahkan satu, tolong bahwa panjenengan baca Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Tujukan kepada murid-muridnya panjenengan supaya nurut, karena yang membuka hati, memberi daya itu Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Anak itu nurut. Kalau sudah nurut jadi panjenengan tidak ada kejengkelan. Ya. Terus panjenengan sampaikan yang baik. Terus ojo putus asa. Terus memang sebagai panjenengan sama dengan orang tua tapi di sekolah ya. Ada anak itu nakal, nakalnya itu A sampai Z, ini kan masih belum apa-apa. Dia nakalnya sampai Z, tapi ibunya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang jelek, tidak pernah sama. Dia tetap terus sama Allah, backingnya berdoa dan berdoa. Terakhir anaknya jadi penghafal Al-Quran.
Gitu. Jadi untuk anak yang nakal itu sebagai market panjenengan, untuk panjenengan menaikkan kelasnya panjenengan. Apapun kesulitannya, panjenengan harus bisa menghasilkan solusi, nggak apa-apa. Tapi tambahi doa itu tadi, bahwa kita backingnya Allah. Jadi hidup itu kan cari ridhonya Allah. Dua, hidup itu cari ridhonya Allah, belajar ikhlas. Kedua, mengharap rahmat dari Allah, perbanyak sholawat dan sedekah. Kan itu dong, kan hidup kan itu. Jadi panjenengan lakukan itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak itu, karena anak yang sukses itu kadang-kadang anak yang nakal, ya. Kenapa? Dia itu berani, dia percaya diri. Suatu saat anak itu biar, makanya ojo juara terus itu, nggak usah. Biarkan anak itu melalui kehidupannya begini. Nanti dia pasti masuk di sustainable tadi. Itu nakal gini, naik lagi nanti. Teman saya yang jadi jenderal-jenderal itu yang berhasil itu anak-anak yang aktif, yang ngomong, yang bukan yang ilmunya tinggi, malah malah terlalu diem. Dia aktif di organisasi, aktif, dia berani ngomong, Pak bagaimana, dan ketemu pas kapan itu ketemu, tahu-tahu dia bintang. Loh, kamu dulu yang nuakal, bolosan, tidak pernah masuk dari bintang. Itu karena fluktuatif kehidupan itu. Tapi panjenengan camken tadi akhlak, percaya diri, kamu anak yang pandai dan lain sebagainya, itu terus masuk deh, masuk. Saya seperti ini kan proses juga, berat saya. Kalau dulu mudanya kecilnya nangis, semua teman-teman naik sepeda motor rapi, saya ditinggali, nangis, gak apa-apa sekarang. Tapi setelah sekolah itu ilmu itu tadi, jadi sempatkan untuk nambah ilmu. Nah panjenengan invest ilmu, ya mesti menang lah. Ya, mana putra putri kita memang berat, males itu. Saya 62 ini sih kuliah lagi ya gitu, tantangannya ya banyak, tidak apa-apa tapi saya timbangannya maksa itu, saya lebih baik menguasai Al-Quran ya, itu lebih tenang saya ya. Nah itu yang saya tidak pernah. Karena ya HP saya tidak pinter Pak, iso mek WA tok, WA mek ngirim foto, wis iku tok. Makanya banking saya tidak punya, keliru dodol duitku hilang kabeh. Ya kan gitu ya toh. Wis aku konvensional. Kemarin ke bank ya gitu. Pak pakai aplikasi, aku gak iso aplikasi, gak sido nglebokno duit, salamu dhewe kon. Ya kan gitu ya. Tak dekek nang isore bantal ae ya toh. Anak saya guru dosen IT, Pak, ndak iso nek sekarang ndak digital. Ya, oke, apalagi AI. Hati-hati sekarang, ojo kebablasan loh. Kemarin ada kasus, dia ditanyai gurunya pakai AI, dimarah-marah sampai. AI itu jembatan aja, tapi konfirmasi dengan buku. Kan gitu yang betul bagaimana? Ternyata saya baca AI, saya coba ngetes rate, salah. Paliatif itu apa ya, AI-nya keluar. Enggak bener, enggak keliru. Lah ini kalau diserap orang-orang kan keliru kabeh. Makanya kita harus care, boleh AI, boleh silakan Google boleh, tapi aja mutlak itu. Harus buku lagi, harus referensi yang ahli-ahli ini yang betul itu dan lain sebagainya ya.